Di Singkawang, tepatnya di daerah Sijangkung, terdapat taman bunga yang indah, yaitu Taman Bukit Bougainville. Sesuai namanya, di taman ini terdapat banyak tanaman bunga bougainville dengan berbagai macam warna. Bougainville, atau disebut juga bunga kertas, cocok sekali ditanam di daerah tropis seperti ini. Bunga ini juga sering terlihat di pinggir jalan. Rupanya, bunga kertas merupakan penyerap polusi udara yang baik. Tidak hanya itu, selain sebagai penghias halaman, bunga kertas memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi. Di Meksiko, ekstrak bunga kertas digunakan sebagai minuman herbal untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Yang muda-muda kalau yang muda itu masih agak enak, dimakan mentah juga bisa enak. Sedangkan menurut penelitian di Amerika, ekstrak bunga kertas mengandung zat yang berguna sebagai antibiotik alami. Hari ini, Pak Minto memintaku untuk memetik bunga kertas di kebunnya. Bunga ini akan diolah menjadi kudapan yang enak, yaitu kue sabun. Dul, Ya Pak, itu tadi aku udah buat lubang. Kamu ke sana tanam itu bunga itu ke lubang yang aku buat tadi. oh di belakang sana Di Pak? belakang. Oh ya Pak. Tanamnya pelan-pelan. Ya Pak. Ya, yuk sekarang. Karena banyak bunga yang sudah dipetik, sebagai gantinya, aku harus menanam tanaman bougainville di pulau buatan milik Pak Minto. Aku harus menyeberangi danau terlebih dahulu. Walau danau buatan, ternyata tingkat kedalamannya beragam, dari 1 hingga 4 meter. Untungnya aku terjebur di tempat yang tidak terlalu dalam. Untung saja bunganya tidak hanyut dan masih bisa ditanam. Bunga bougainville berbunga setiap 2 minggu. Pada hari-hari besar seperti Imlek atau Tahun Baru, bunga-bunga ini mekar dengan cantiknya di taman. Sebelum diolah, bunga dikeringkan terlebih dahulu. Untuk memudahkan proses pengeringan, Pak Minto dan juga Kak Natasha menggunakan oven. Sebenarnya, bunga bougainville yang sudah kering juga dapat langsung diolah. Hanya saja, agar lebih higienis, kami menggunakan bunga yang masih segar dan dikeringkan. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengeringkan bunga. Kurang lebih setengah jam hingga warna bunga menjadi kecoklatan. Musa, ini kayaknya udah kering nih, Sa. Udah ya, siapin tempatnya ya. Bunga yang sudah kering ditumbuk hingga halus. Bunga yang sudah berbentuk bubuk akan dijadikan campuran pada adonan kue sabun. Sementara itu, aku membuat adonan kue sabun. Kue sabun juga disebut sebagai kue Perancis atau lapis sabun. Teksturnya yang tampak licin menyebabkan kue khas Sambas ini disebut kue sabun. Cara pembuatan kue sabun sebenarnya mirip dengan kue lapis pada umumnya. Pertama-tama, telur dikocok dengan gula hingga gula larut. Selanjutnya, barulah susu kental manis, sedikit maizena, mentega, dan juga vanili dimasukkan. Memang terlihat mudah, tapi proses pencampuran ini haruslah benar-benar sempurna. Proses ini mempengaruhi keberhasilan kue. Jika tidak rata, biasanya kue akan gagal. Tidak lupa, hasil tumbukan bunga pun kumasukkan dalam adonan. Sepintas tercium wangi seperti teh hijau dari tumbukan bunga kertas.
Adonan siap dicetak. Adonan kue sabun dikukus hingga matang selama 45 menit. Lebih baik tidak terlalu sering membuka kukusan agar kue tidak meletus dan tetap padat. Kue sabun bunga kertas pun siap disantap. Warna kue menjadi lebih gelap karena adanya campuran bunga kertas. Bunga kertas yang dicampurkan dalam adonan rupanya naik ke permukaan kue, membuatnya tampak seperti taburan. Mari Pak, dicicipin Pak, kue sabunnya Pak. Kak Sah. Adik-adik. Tekstur kue terasa lembut di lidah, mirip dengan tekstur puding. Rasa bunga kertas sepintas terasa seperti teh hijau. Rasa kue didominasi dengan rasa manis dari susu kental dan juga gula. Cocok sekali sebagai teman minum teh. Dengan demikian, kecantikan bunga kertas kini tidak hanya bisa dinikmati oleh mata saja, tapi juga bisa dinikmati oleh tubuh kita lewat kudapan yang bernama unik ini.